Ibu, berbicara saudara itu masalah lain. Tetapi saudara bereaksi benar dalam soal berbicara, dalam soal berpikir, dalam soal pelayanan, dalam soal kesempatan, dalam penderitaan. Itu sangat penting. Sekali lagi saya berdoa hari ini, saudara didik diri kita untuk bereaksi benar. Saudara, saya melihat sebuah film tadi malam. Dan saudara, film ini sekali lagi saya berharap ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Saudara, ceritanya tentang dua kondisi saudara pilot. Yang satu saudara adalah pilot angkatan saudara ya, udara. Jadi pilot tentara. Saudara, dan dia dilatih terus saudara untuk yang namanya mengendarai atau saudara yang menerbangkan pesawat dalam keadaan perang. Ditembak. Bagaimana kalau sayapnya yang satu mati? Bagaimana kalau misalnya semua peralatannya mati? Bagaimana kalau mesinnya mati? Saudara, dia dilatih untuk itu. Dia dilatih untuk bereaksi benar di saat yang paling masalah. Saudara, dan hari itu saudara dia terbang, sudah pensiun dari tentara. Dia jadi saudara pilot maskapai biasa, mengendarai yang paling besar di Amerika. Saudara, dan tiba-tiba saudara ada badai. Dan begitu badai yang kedua saudara, mesinnya mati. Tapi saudara, dia bisa sangat tenang. Why? Dia dilatih dan terlatih. Dia belajar dan dia masukkan itu di dalam dirinya. Dia bahkan tidak perlu baca saudara manualnya. Dia bahkan tidak perlu mikir. Dia terlatih. Saudara, dan itu keren banget. Singkat cerita saudara, dia mendaratkan dengan selamat saudara ratusan penumpang. Tidak ada satupun yang mati. Saudara, juga dia sendiri, saudara tidak luka, tidak apapun. Dan yang lebih keren lagi, pesawatnya sama sekali tidak rusak. Saudara, bisa diperbaiki dan bisa saudara kembali berfungsi. Padahal kondisinya saudara adalah yang pertama saudara badai. Yang kedua saudara mesinnya mati. Tetapi kemudian saudara yang kedua dilihatkan bagaimana pilot. Dia pilot biasa dan saudara dia menjadi rutinitas menerbangkan pesawat. Dia tidak pernah dilatih saudara untuk keadaan darurat. Dia tidak pernah dilatih saudara untuk menghadapi yang namanya badai dan masalah. Saudara, dan hari itu dia terbang dari Amsterdam. Ini semua dua-duanya kejadian sungguh saudara. Saudara, dia terbang dari Amsterdam. Di tengah jalan tiba-tiba saudara alarm lampu daripada oil nyala. Dap, dap, dap nyala. Pada waktu nyala, saudara itu langsung reaksinya gini, cari buku. Ini kalau begini ini bagaimana kita menghadapinya? Cari buku. Saudara, dia buka buku. Saudara, dan dibilang kalau suhu sekian, kalau begini berarti nggak masalah. Kalau mesin tidak turun ya RPM-nya berarti nggak masalah. Dan dia berkata oke, menurut buku manual seperti itu. Dan dia ngomong saudara ya, itu kan ngomong di situ, dia bilang kami ini kedap-kedip. Tapi karena menurut manual tidak ya, maka tidak apa-apa kami melanjutkan. Tapi rupanya saudara, itu gangguan kedip-kedip terus kan di layar kan. Saudara, itu mengganggu dia. Saudara, dan dia mengurangi kecepatannya. Saudara, dia mengurangi kecepatan mesinnya. Saudara, dan itu membuat apa? Saudara turun terus RPM-nya. Lalu dia yang nurunin. Saudara, dia sendiri yang nurunin. Tapi dia tidak sadar. Saudara, dan begitu turun,
itu RPM-nya, dia syok. Kenapa turun? Saudara. Dan dia memutuskan balik. Tapi pada waktu balik, saudara, dengan angin, saudara, pesawatnya gak bisa naik. Karena RPM-nya atau kekuatan muternya gak cukup, saudara, dengan kekuatan angin. Saudara, dia makin panik. Saudara, dan begitu dia panik, saudara, dia mendarat, saudara, dengan sayap satu patah, hancur, pesawatnya hancur, saudara. Dan begitu banyak yang luka dan yang meninggal. Yang lebih menyedihkan, pada waktu dicek, saudara, ternyata itu saklar lampunya konslet. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali dengan oli. Tidak ada masalah sama sekali, saudara, ya, dengan yang namanya, saudara, mesin. Tidak ada masalah sama sekali. Hanya saklar lampunya konslet. Jadi lampunya itu kedap-kedip, kedap-kedip, kedap-kedip karena konslet. Tapi reaksinya membunuh dan menghancurkan pesawat itu. Why? Yang satu terlatih, belajar, nancep, reaksi benar. Yang satu ini, saudara, gak pernah terlatih. Rutinitas. Saudara bisa ada di dalam pelayanan. Dia ada, saudara, 20 tahun nerbangin pesawat. Dan itu makin hari makin rutinitas. Sampai cuma gangguan saklar lampu kedap-kedip. Reaksinya salah. Menghancurkan pesawat. Membunuh. Termasuk pilotnya meninggal dunia. Sekali lagi hari ini saya berdoa, saudara, untuk saudara melatih reaksi, mendisiplin, belajar, dan menancapkan itu dalam hidupmu. Supaya jangan ada dari kita yang menghancurkan pelayanan, menghancurkan hidup orang lain. Saudara menghancurkan cintamu, menghancurkan destinimu. Dan jangan ada yang karena kesalahan dan reaksimu membunuh iman, membunuh kasih, membunuh apapun. Saudara, kita mau belajar dari yang namanya Efraim. Saudara, Efraim adalah anak sulung yang kehilangan banyak hal. Saudara, anak sulung yang kehilangan banyak hal, itulah Efraim. Mari kita baca Kejadian 48 ayat 14 sampai 19. Tetapi Israel menyilangkan lengannya ketika ia mengulurkan tangan untuk menumpangkan ke atas kepala mereka. Sehingga tangan kanannya terletak di atas kepala Efraim, anak yang lebih muda. Sedang tangan kirinya di atas Manasye, anak yang sulung. Ia berbuat demikian dengan sengaja. Tetapi Yusuf gelisah dan kurang senang melihat ayahnya menumpangkan tangan kanannya di atas kepala Efraim. Maka ia memindahkan tangan itu ke atas kepala Manasye. Ayah, katanya, ayah salah meletakkan tangan. Inilah anak yang sulung. Letakkanlah tangan kanan ayah di atas kepalanya. Tapi Yakub tidak mau. Dia bilang, aku tahu apa yang sedang kulakukan anakku. Katanya, Manasye juga akan menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi adiknya akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Saudara, Efraim ceritanya persis sama, saudara, dengan Yakub dan Esau. Tapi kebalik versinya. Truly semuanya kebalik. Saudara, tidak banyak orang yang belajar. Dan hari ini kita mau saudara ngerti ceritanya. Saudara, kalau saudara Esau dan Yakub, yang lahir duluan siapa? Esau.
Tapi Yakub sang adik ini sangat mengejar, saudara. Sangat mengejar. Tuhan itu bukan gak sayang sama Esau. Tuhan kasih kesempatan buat Esau. Karena itu lahir duluan. Tetapi buat Esau lahir duluan, hak kesulungan itu gak ada artinya. Sehingga akhirnya kita tahu ceritanya. Semuanya pindah ke Yakub. Saudara, ini ceritanya sama. Mereka anak kembar, Manasye dan Efraim. Ya, saudara kayak kembar, walaupun gak kembar. Saudara ya, sangat, saudara ya, berdekatan jaraknya kayak kembar. Saudara dan Yakub tahu, walaupun yang sulung Manasye, Yakub pengen angkat Efraim buat diberikan hak kesulungan. Why? Yakub ini melihatnya begini. Ini anak terlalu pasif. Ini anak diam. Dia tidak tahu apa yang besar yang Tuhan sediakan. Yakub ini merasa begini ya, seperti aku. Yang masih bisa mengambil. Saya bukain jalan buat Efraim. Supaya Efraim bisa lari. Saudara, karena Efraim ini terlalu pasif. Jadi beda banget sama Yakub. Kalau Yakub ini sangat menginginkan, Efraim enggak. Efraim terlalu pasif. Tapi sekali lagi cintanya Tuhan buat orang yang sangat pasif. Dia bukain jalan. Dia kasih kesempatan. Dia kasih berkat. Dia berkata, go. Aku blessing dengan hak kesulungan. Tapi kita nanti bahas beberapa hal. Ini cuma sedikit ujungnya hari ini. Tetap Efraim tidak dapat apa-apa. Gak banyak. Gak banyak. Saudara, kalau saudara hari ini pelajari tentang Israel, saudara dengan semua daerahnya, maka tetap Manasye memegangnya. Sudah dibukain, sudah dikasih kesempatan, saudara sudah di blessing. Tetap ujungnya saudara yang memegang Yehuda. Manasye yang pegang semua daerah. Dan Efraim tetap Efraim. Disayang tapi tetap pasif. Saya berdoa hari ini firman buat setiap kita yang mungkin saudara pasif, nerimo, yang saudara berpikir, ya sudahlah, saya jalanin aja hidup saya. Saya mau berkata, Tuhan sangat merindukan saudara, do something. Biar bagaimana saudara tidak bisa ya punya prinsip begini ya. Saya diam saja, biarlah kehendak Tuhan jadi. Tidak bisa ya. Dalam keadilannya, Tuhan selalu menunggu respon kita. Berkali-kali Leo selalu berteriak, buat laparmu menggerakkan surga. Saudara Rolis tadi berkata, biar teriakan kita menggerakkan surga. Saudara sekali lagi jangan pernah ditipu iblis dengan berkata nasib nggak ada. Saudara, Alkitab berkata Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, berkat, kelimpahan, dan Dia merancangkan yang terbaik buat engkau. Tetapi bagaimana engkau mencapainya? Sejujurnya reaksi yang menentukan. Reaksi yang menentukan. Mari kita belajar lebih lagi. Saudara, apa reaksinya? Nah ya, saudara kita lihat ya. Alkitab berkata memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan
salah seorang dari antaranya menjadi raja. Jadi Tuhan bilang, Yehuda, caranya, sikapnya, semuanya membuat dia punya hak kerajaan. Tetapi hak sulungan ada pada Yusuf. Dan seharusnya saudara, Manasye era Efraim adalah orang yang nangkep ini, hak kesulungan. Saudara, hak kesulungan itu double porsi. Jadi kalau Yehuda punya sekian, misalnya anggaplah Yehuda punya 5 triliun, seharusnya Efraim dan Manasye punya 10 triliun. Saudara, dan benar kalau saudara pelajari Alkitab, Manasye, saudara itu menguasai semua daerah, saudara. Semua daerah orang Israel hari ini. Hampir dibilang saudara, Manasye ini pegang peranan. Tetapi saudara, Efraim tetap Efraim. Dengan ketenangannya, dengan kepasifannya. Sekarang kita lihat reaksi lagi. Saudara, kita lihat Hakim-Hakim 8 ayat 1 dan 2. Tetapi para pemimpin suku Efraim sangat marah kepada Gideon. Saudara, yang pertama musuh dari Efraim adalah marah. Ya, marah. Saudara, dan marah jangan dipikir saudara itu semuanya kelihatan. Saudara, saya selalu berkata orang itu marah di dalam. Tadi Leo berkata ya, ada banyak kemarahan yang di dalam. Tapi marahnya orang itu tergantung dari 4 temperamen. Jadi saudara, kalau saya yang koleris, marahnya teriak. Weh, itu marahnya koleris. Saudara, kalau marahnya sanguin, belanja saudara. Atau ketawa. Dia marah, ketawa terus semuanya dibuat lelucon. Kemudian dia marah saudara ya. Dia sengaja belanja ngabisin duit suaminya. Nah itu marahnya sanguin saudara. Dia marah sama suami. Tapi karena dia bukan koleris yang menentang. Dia akan bilang gua habisin duitnya. Saudara ya, ini sanguin. Saudara, ada lagi saudara. Marahnya plekmatis. Saudara, kalau plekmatis marah, yang pertama adalah tidur. Saudara, pokoknya dia kesel bawa tidur. Yang kedua saudara, diam. Jadi kalau saudara punya suami plekmatis, makin hari makin diam, itu bukan karena dia makin sayang. Berarti dia menyimpan marah dengan saudara. Karena plekmatis, kalau dia bahagia, dia cerewet. Dia akan lucu, dia akan melucu, dia akan iseng. Itu kalau plekmatis cinta. Tapi kalau plekmatis jadi pendiam, artinya dia marah. Tapi plekmatis itu juga bisa saudara, dengan membalasmu. Tapi kamu sendiri tidak tahu bahwa kamu sedang dikerjain. Itulah plekmatis. Saudara, saya dengar satu cerita dan saya berharap tidak ada plekmatis yang seperti itu. Saudara, dia berantem sama suaminya seringkali menyakiti dia. Dan suaminya tuh bangga banget sama dia dan berkata, Mama, sejujurnya kenapa sih? Mama itu baik banget. Saya marah, saya sering menyakiti, Mama gak pernah bales. Mama gak pernah ngapa-ngapain. Terus istrinya senyum-senyum aja, gak pernah ngomong. Sampai suatu hari, saudara, istrinya lagi ngobrol sama temennya yang perempuan. Di telepon suaminya mendengar, dia gak tahu. Istrinya ngomong begini, saya tahu, kamu tahu gak caranya melampiaskan kekesalan? Ya. Terus yang temannya bilang, ada apa? Saya pakai sikat gigi suami saya untuk ngosek WC. Untuk ngosek lantai. Setelah itu saya taruh lagi. Dan buat saya bahagia aja. Kalau lihat dia sikat gigi dan saya bilang, buat saya kamu serendah kloset. Kamu serendah lantai. Suaminya bahkan gak ngerti. Tapi suaminya syok. Saudara, dan ya hampir-hampir bercerai gara-gara itu. Tapi itulah plekmatis. Dia bisa membencimu dan bisa melakukan pembalasan
yang saudara tidak bisa mengerti, saudara. Dan tidak akan ketahuan. Tapi sekali lagi jangan pernah berpikir saudara menang. Apapun marah. Yang marah adalah yang kalah. Bisa ngerti? Saudara-saudara bisa bilang, saya menang udah bisa balas dendam. Salah, kalah. Saudara berkata saya bisa teriak, saya menang. Salah, kalah. Saudara harus tahu marah itu kalah. Saudara kalau yang melankolis jelas. Dia marahnya apa? Nangis. Dia marahnya apa saudara? Dia saudara di kamar sendiri. Ya, menulis puisi. Nah itu marah saudara. Saudara dia melankolis soalnya. Tetapi sekali lagi saya mau berkata buat siapapun. Engkau marah, engkau kalah. Dan saudara berkata, Bu, harusnya reaksinya bagaimana? Saudara mengerti, mengampuni, mendoakan, berubah, bereaksi yang benar. Itulah reaksi yang benar. Saudara, dan problem daripada Efraim apalagi dikatakan saudara, apa sebabnya engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi untuk memerangi orang Midian? Saudara, apapun ya, butuh dipanggil, butuh diajak, butuh diminta, butuh dirayu, butuh saudara diperlakukan spesial. Saudara, ada banyak orang berkata begini, Bu, saya gak melayani karena saya gak pernah diundang. Bu, saya gak pernah melayani karena saya gak dianggap. Bu, saya gak pernah ya dikasih kepercayaan. Saya bukan siapa-siapa. Jadi ya udahlah. Mereka juga gak mau dengerin pendapat saya. Saudara, Efraim adalah orang yang butuh diperlakukan spesial. Butuh diajak. Butuh ditarik-tarik. Butuh dibilang, aduh aku butuh banget engkau. Tolongin dong, temenin dong. Saudara, pelayanan. Namanya aja pelayanan. Kita yang meletakkan hidup. Bukan kita, saudara, yang minta dilayani. Saudara, namanya pelayanan. Saudara kita ya, yang bersyukur kalau boleh melayani. Bukan kita perlu digaji, dipanggil, diperlakukan khusus. Itu namanya bintang, bukan hamba. Saya berdoa saudara mengerti. Hari itu saudara, ya, saudara saya ke Belanda. Dan saat itu saudara orang tidak tahu siapa saya. Sehingga setiap kali kebaktian saya gak pernah dikasih kesempatan saudara. Ya, saya duduk sebagai jemaat biasa. Saudara, dan kemudian ada main saudara angklung. Saya juga gak dikasih kesempatan. Karena semuanya sudah dapat bagian. Saudara, yang ngomong jelek banget saudara. Saudara, setiap kali kita main angklung selalu ada yang ngomong di depan. Dan yang ngomong selalu saudara jelek banget, nya banyak banget. Saudara-saudara, kami mau main angklung, lagunya, dan selalu saya hitungin lebih dari 10 minimal. Dan saudara, dan saya beralasan dengan berkata, Tuhan, saya gak dikasih kesempatan. Dan hari itu Tuhan hardik saya dengan berkata, artinya engkau tidak tahu namanya pelayanan. Dan Tuhan berkata, kenapa engkau tidak doa puasa supaya hadiratku turun pada waktu kebaktian? Kenapa kamu tidak menyembah sebelum mulai? Kenapa kamu tidak mendoakan yang bawa firman? Kenapa kamu tidak mendoakan mereka semua yang datang? Dan Tuhan bilang, kenapa kamu tidak bawa satu barang? Dan setiap kali berdoa kepada siapa kamu kasih? Dan Tuhan bilang, banyak yang lain. Kenapa kamu gak ngepel? Kenapa kamu gak angkat-angkat speaker dan aturin supaya speaker suaranya bagus?
Kenapa? Tuhan bilang, kamu gak ngelapin angklung. Angklungnya kasihan tuh. Semuanya kotor. Tuhan bilang, kamu bukan bintang ya, kamu pelayan. Dan pelayan harusnya tahu para bintang akan main angklung, kamu ngelap. Saudara, hari itu pembelajaran buat saya. Saudara, sejak hari itu saya tahu, saya terlatih bereaksi melayani. Sebelum pemain angklung naik, saya lapin semuanya. Saudara, sebelum yang ngomong, saudara yang itu, saudara maju ke depan, saya bikinin saudara. Dan saya bilang, ini kalau nanti kamu mau baca, renungkan, mungkin bisa membantu. Saudara, bahkan kalau ada orang mau khotbah, saudara, saya siapin 3-4 bahan dan saya bilang, saya diberkati loh dengan khotbah ini. Siapa tahu bisa memberkati kamu. Dan saya sudah tahu nanti dari 3 itu salah satu dipakai atau 2 atau diramu jadi salah satu khotbah. Tapi saya akan siapkan. Saudara, dan itu terus berkembang. Saya belajar menyiapkan kebutuhan pemimpin saya di Belanda. Kalau dia berkata saya mau pergi pesta, dia tidak akan minta. Saya akan ke mall, pakai uang saya. Saya beliin baju. Karena saya tahu pemimpin saya itu kerja dan pelayanan dan dia gak punya waktu buat ke mall. Saya beliin kemeja selera dia. Saya beliin dasi selera dia. Dan itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Pada waktu Pak Yusak, saudara Pak Agung masih ada. Saudara, begitu Pak Yusak mau ke sini, saya sibuk cari durian. Walaupun saya gak suka durian. Saudara, karena saya tahu dia pemimpin saya. Saya berdoa saudara mengerti. Reaksimu menentukan kemana engkau naik. Reaksimu membuat engkau seberapa mendapat segala sesuatu. Kita teruskan saudara. Tetapi Gideon menjawab, bukankah Allah telah menyuruh kalian menangkap Oreb dan Seb, panglima bala tentara Midian? Apa kelebihannya perbuatanku jika dibandingkan perbuatan kalian? Perbuatan kalian pada akhir peperangan itu lebih penting daripada apa yang terjadi pada permulaan. Maka amarah mereka pun reda. Saudara, yang ketiga nih, yang pertama persoalan Efraim apa saudara tadi? Marah. Persoalannya yang kedua apa saudara? Tidak bisa melayani, tidak tahu itu pelayanan. Saudara, dan persoalan yang ketiga saudara, dia selalu butuh saudara ditinggikan. Saudara, ada orang yang tanpa sadar ya, buat apapun itu butuh dipuji saudara. Saudara, makanannya itu pujian saudara ya. Kalau dia bilang gini, aduh Liani kamu baik banget, oh semangat. Tapi begitu dia bilang gini, Liani gimana sih kerja gak benar? Udahlah saya keluar aja. Nah ini Efraim nih. Saudara. Saudara, kalau dibilang misalnya saudara ya, aduh Burim suaramu bagus banget, nyanyi semangat. Burim gak begitu ya. Tapi bilang ini, Burim maaf ya fales, langsung gak bersuara. Nah ini Efraim ya. Burim gak begitu saudara. Buliani juga enggak. Contoh aja, contoh. Saudara, kalau saudara setiap kita ini ya butuh pujian. Kalau buiin tepuk tangan, kalau buiin lihat, baru ini Efraim. Saudara, yang suka bukan saya tapi Tuhan ya. Tuhan itu lagi suka sama anaknya Saroy. Sini sayang, berani gak ke sini? Kau Oma berani gak? Tidak berani.
Saudara, tapi Tuhan itu suka. Saudara bayangin ya, saya bahkan gak noleh. Tapi saudara, anak ini, saudara waktu itu kita nari generasi Joel. Saudara dan anak-anak suruh duduk di dekat sini, di dekat saya. Saudara, dan dia gak bergerak dan gak bersuara. 3 jam loh saudara. Dia narinya hampir belakangan. Dan saya gak perhatiin. Tuhan ngomong gini, aku suka anak itu. Saudara, kemudian kemarin, saudara pada waktu nari lagi saudara ya. Saudara, dia semangat sekali tanggal kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, tanggal 21. Wah saudara, saya gak tahu lah. Pokoknya dia semangat lagi. Saya juga gak perhatiin dia. Saya lagi gak noleh aja enggak saudara. Tuhan ngomong lagi, aku ya suka banget sama anak itu. Saudara, percayalah, Ibu Iin gak lihat. Ada Tuhan yang lihat. Saudara, dan dia diajak ngobrol sama temennya. Saudara, dan dia yang paling kecil loh. Dia bilang gini, shh. Dia yang paling kecil. Seharusnya yang gede. Ini enggak, yang kecil. Yang bilang shh. Saudara, tadi saya juga enggak lagi perhatiin dia. Tuhan bilang, lihat, yang lain udah capek, dia masih belum capek. Jadi dia masih aja menari sendiri saudara. Saudara, yang lain duduk, dia nari sendiri aja saudara. Tanpa suara. Sekali lagi, hidupmu tidak tergantung pujian dan orang lain menilai. Apapun saudara, jangan jadi seperti Efraim. Bahwa hidupnya tergantung pendapat orang. Saudara disuruh maju gak mau. Tetapi saudara, pada waktu saudara orang lain maju, saudara dia barusan maju. Dan kemudian kalau dia kalah dipuji, kalau dia kurang dapat penghormatan, kalau dia tidak dapat tepuk tangan, saudara marah lagi. Sekali lagi, hari ini mungkin saudara di rumah, jangan berkata saudara tidak bisa perang. Jangan berkata saudara tidak bisa melayani. Saudara bisa konseling kepada banyak orang. Saudara bisa berdoa buat lingkunganmu sembari lari pagi. Saudara bisa berkati, buka mata lebar-lebar dan lihat orang yang membutuhkan kiri dan kanan. Saudara bisa lakukan sesuatu. Saudara, saya punya seorang om yang saya sudah anggap papa sendiri. Umurnya sudah 78 tahun. Saudara, tapi di mobilnya gak pernah tidak saudara, selalu ada sembako. Ada mie, ada saudara, bahkan sebelum masalah COVID, saudara di dalam mobilnya selalu ada sembako, ada beras, ada mie, ada saudara apapun. Dan saya tanya, om, kenapa selalu mobil kemana-mana bawa sembako? Dia bilang gini, saya kan gak tahu Tuhan gerakkan ke siapa. Saudara, hari itu kami pergi, saudara, tiba-tiba ada tukang becak saudara. Tukang becak lagi diem gitu, mukanya sedih banget, suntuk banget. Terus dia bilang gini, minggir, minggir, minggir. Dia bilang sama sopirnya, minggir. Tolong kasih. Tukang becak itu bilang, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus tahu pergumulanmu. Saudara, ambillah saudara ya beras, kemudian minyak dikasih, dan tukang becak itu nangis. Dia bilang dari pagi belum ada penumpang. Dan dia bilang, pokoknya di mobil saya selalu ada siap, dia bilang. Karena saya gak pernah tahu kapan Tuhan membutuhkan. Kapan ada orang membutuhkan. Saudara, dia gak pernah saudara ngomong-ngomong. Saudara, dia kalau ngasih Mahanaim itu cukup gede. Ratusan juta. Bahkan pernah M. Dan saya itu sungkan saudara. Karena ini om, bayangin saudara ya. Saudara dia kasih Mahanaim. Sedangkan dia cuma naik kijang dan tahunnya lebih lama dari tahun saya. Saudara, jadi saya itu sungkan. Saudara, rumahnya juga biasa banget.
Dipakai buat persekutuan. Jadi saudara, saya bilang begini, Om maaf ya Om, maaf. Setiap kali Om ngasih cepet banget habisnya. Om ngasih 200 juta buat beli sembako, hilang lenyap tak berbekas. Ya cepat banget habisnya. Saudara, dan dia ngomong begini, siapa bilang saya ngasih? Saya ini kan cuma bendaharanya Tuhan. Saya bagian ngasih duit, bendahara, kamu bagian pengeluaran. Kita sama-sama hamba, gak usah bilang terima kasih. Saudara bayangin. Saudara gak banyak donatur yang bisa bersikap begitu. Saudara dan dia dari awal Mahanaim berdiri sampai hari ini. Dia berkata jangan bilang terima kasih. Itu uangnya Tuhan. Saya dan kamu sama-sama hamba. Tapi ada banyak orang merasa berjasa. Ngasih 100 juta aja. Wah saudara ya. Sepertinya dialah yang paling berjasa. Sekali lagi. Ya. Coba cek hidup kita. Kita ini hamba. Atau kita ini Efraim lah supaya gampang. Saudara, kita teruskan. Saudara. Ya. Hakim-hakim lagi 12 ayat 1 dan 3. Enggak belajar saudara. Kena lagi saudara ya. Kemudian suku Efraim mengerahkan bala tentaranya di Savon dan mengirim pesan ini kepada Yefta. Kenapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau berperang melawan bangsa Amon? Kami akan membakar habis rumahmu bersama-sama engkau. Coba saudara bayangin saudara ya. Enggak diajak, enggak dirayu, begitu menang marah. Karena dia tidak ikut dalam kemenangan itu. Sekali lagi, tadi kita sudah bahas. Yang pertama, saudara, apa? Marah. Yang kedua, tidak tahu melayani. Saudara, yang ketiga, butuh apa saudara? Pujian, tepuk tangan. Yang keempat, saudara ya, lambat. Saudara sudah tahu perang, yang gak usah dipanggil lah. Saudara harusnya bisa berkata, ya saya maju. Lambat, reaksinya lambat. Saudara seringkali, saya ini ngelihat saudara ya, orang di sekeliling saya. Saya seringkali menyuruh seseorang, misalnya saya bilang gini, tolong ya bikinin PowerPoint. Saudara, dan sampai 3 hari gak muncul. Ya sudah, saya pindah ke orang lain. Kenapa? Lambat. Ya. Kalau Pak Ferry, itu semangat Cherry ya. Tapi ada orang yang saya kasih kesempatan. Bahkan anak-anak muda kadang-kadang saya kasih kesempatan. Tapi dia tidak belajar dengan sungguh. Dia buat PowerPoint cuma sekedar nulis saudara ya. Bukannya dia perdalam, bukannya dia belajar. Saudara, saya tidak bisa. Ada banyak orang saya kasih kesempatan untuk misalnya begini. Tolong ya beresin ini. Saudara, dia lambat. Ya udah, saya kasih ke orang lain. Ada sangat banyak. Sebenarnya kesempatan di depan mata. Bahkan yang gak perlu orang berkata. Saudara, dalam hidup saya bukan pilihan pertama. Sekali lagi, saya bukan pilihan pertama dari Tuhan. Buat hari ini berdiri di depan saudara memimpin banyak orang. Tapi dari sejak awal saudara. Dari sejak awal. Saya orang yang bereaksi cepat. Saudara. Untuk apapun di sekitar kita. Saudara, pada waktu saya kecil saya lihat saudara anak-anak keliaran gak sekolah. Saudara, hari itu saya baru berumur 10 tahun. Saya sudah panggil mereka. Saya ajak mereka saudara. Untuk kumpul. Dan kemudian saya ajari. Saudara, bahkan pada waktu saya berumur 7 tahun. Saudara, hari itu saya berumur 7 tahun. Saya lihat gelandangan kecil lewat. Saudara, dan saya langsung panggil. Saya kasih langsung makanan saya buat dia.
Saudara, reaksimu. Ya. Jadi kesalahan Efraim yang selanjutnya bereaksi lambat. Saudara, dan kemudian dia berkata begini. Ya. Aku memanggil kalian. Loh, Yefta jelas ngomong. Jangan alasan, kata Yefta. Aku memanggil kalian, tetapi kalian tidak mau datang. Jawab Yefta, kalian tidak mau menolong kami ketika kami memerlukan pertolongan. Maka aku mempertaruhkan nyawaku, pergi berperang tanpa kalian. Dan Tuhan telah menolong aku menaklukkan musuh. Itukah alasanmu untuk memerangi kami? Saudara bisa bayangin gak? Ngajak perang untuk alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Tapi saudara jangan berkata gitu, itu Efraim, saya tidak. Saudara, sampai hari ini saya tuh gak tahu loh saudara. Ada puluhan gereja ngajak perang sama saya, marah sama saya, bilang Ibu Iin sesat ngambil jemaatnya. Padahal saya bahkan gak tahu dia siapa. Saudara, ada orang marah-marah mengusir saya. Hanya gara-gara saudara ya, saya waktu itu ajak penari dan penari saya bawa kemenyan, bawa nari pakai kemenyan, pakai dupa. Dan mereka berkata saya panggil setan. Karena itu seperti saudara ya, dukun. Saya sebenarnya kalau saya gak menahan diri, saya bilang gini, Pak Gembala, Bapak gak baca Alkitab ya? Bahwa persembahan orang Majus ke Yesus apa saudara? Kemenyan. Kemenyan itu mahal mas. Saya nari dengan kemenyan karena saya menghormati. Bukan saya panggil setan. Saya juga mau berkata Bapak gak baca Alkitab ya. Bahwa di Wahyu sampai di surga nanti ada kemenyan bersama doa-doa orang-orang kudus. Bersama penari-penari dan penyembah. Ya tapi karena saya harus sopan kan. Saya bilang maaf Pak. Kalau Bapak gak suka dengan baunya. Kalau Bapak gak suka dengan kemenyan, saya mohon maaf. Dan saudara, dan dia berkata, Ibu Iin ya berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap. Buktinya apa? Pakai kemenyan. Nah saudara, berarti orang Majus dan Yesus berhubungan dengan kuasa kegelapan. Buktinya apa? Pakai kemenyan. Saudara. Saudara, banyak orang tidak punya alasan yang benar. Marah. Saudara, ada beberapa orang marah hanya gara-gara saya bilang saya ini perang di kutub. Terus dia bilang gini, bohong. Loh saya yang perang kok dia yang marah. Itulah persoalan besar. Dan saya berdoa kita belajar menjadi orang yang tidak marah, tahu melayani, bereaksi benar, jangan bereaksi lambat. Saudara tidak butuh tepuk tangan, tapi lakukan yang Tuhan suka. Amin. Lakukan yang Tuhan suka. Nah saudara, persoalannya saudara ya, Yefta bukan Gideon. Kalau saudara baca, menghadapi Gideon, saudara Efraim begitu dipuji masih ya nama Gideon. Iyalah gak apa-apa, sorry ya, memang saya salah saudara. Tapi itu nomor satu. Memang kalau saudara pertama kali marah, atau saudara masih anak kecil, saudara juga kanak-kanak rohani, saudara marah sama mamanya digendong dikasih permen. Betul gak? Tapi kalau saudara sudah dewasa, dan hari itu engkau marah sama bosmu, dan Tuhan itu bos kita loh. Saudara marah mungkin dengan orang lain, dan saudara tidak tahu itu anak bos. Loh kita ini kan kalau disayang Tuhan namanya anak-anak raja, betul loh? Kita anak-anak bos kan? Hati-hati marah sama saya, anak bos. Saudara, hati-hati aja saudara. Saudara, dan tiba-tiba saudara marah, habis. Saudara, saya punya seorang teman, dia marah sama bosnya, hari itu juga dipecat. Ya iyalah. Saudara bukan kanak-kanak lagi.
Saudara, Efraim pertama marah sama Gideon. Gideon memujinya. Gideon menenangkannya. Gideon, saudara, memberikan saudara ya permen supaya dia berhenti. Tapi yang kedua dia marah sama Yefta. Dan saudara, hari itu Tuhan berkata, keterlaluan. Maka saudara, dibiarkanlah Tuhan untuk Yefta menghabisi saudara Efraim. Kalau saudara baca hari itu saudara, ya, saudara disembelih orang Efraim sangat banyak di Sungai Yordan. Saya berdoa jangan biarkan hidupmu ini disembelih saudara, karena bereaksi lambat, karena bereaksi salah. Sekali lagi, biar hidup kita bereaksi benar dalam segala sesuatu. Yang terakhir saudara, ada dua yang terakhir, masih ada. Saudara, maka Efraim mencemooh Yefta dengan mengatakan bahwa orang-orang Gilead adalah orang buangan dan sampah masyarakat. Sehingga Yefta murka mengerahkan bala tentaranya menyerang suku Efraim. Saudara, jangan suka menolak orang. Jangan suka saudara ya ngomong negatif. Jangan suka menghakimi. Masalah saudara, masalah. Saudara, saya itu bersyukur punya banyak anak-anak ajaib. Ya, saya punya Rolis, saya punya Leo, saya punya banyak saudara, punya Kevin di situ, punya penari keren-keren. Saudara, tapi saya mau berkata ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan itu datang ke saya dan ngiri. Dan berkata begini, seandainya saya punya satu aja ya seperti Rolis. Karena Rolis pernah buat KKR di Batam. Saudara, dan itu keren banget, puluhan ribu orang. Saudara, dan dia berkata kepada saya, seandainya saya punya satu saja Rolis, ya, maka saya percaya gereja saya akan bangkit, berdiri dan menjadi besar. Saudara, yang lain berkata, seandainya saya punya satu aja Leo, maka hadirat Tuhan, penyembahan saya akan ajaib. Tapi saudara, banyaklah saudara yang ngomong begitu. Ada yang berkata, seandainya saya punya satu aja seperti Pak Luki, maka semua kerjaan pasti beres. Saudara, banyak banget lah pokoknya hamba-hamba Tuhan yang ngiri sama saya. Karena saya punya orang-orang terbaik saudara. Tapi seringkali nih saya jawab begini. Persoalannya kalian gak lihat pada waktu dia datang. Tapi kalian lihat yang sekarang. Bisa ngerti maksud saya? Saudara, kok gak pernah lihat Rolis waktu datang? Rambut keriting. Sekarang sih kelihatan gantengnya saudara. Dulu, haleluya, puji Tuhan. Saudara gak lihat Leo. Saudara, rambut sebau pakai anting. Saudara, ada banyak orang tidak pernah lihat pada waktu datang. Saudara juga tidak lihat Pak Luki. Menatap mata saja tak berani. Saudara ya, diajak ngomong itu mata gak tahu kemana. Saudara, ke lantai, ke atas. Sampai saya ini pengennya nih, hai, tatap saya. Tapi kan gak mungkin ya begitu ya. Saudara, sekali lagi. Ada banyak orang menghakimi. Ada banyak orang menolak. Ada banyak orang saudara mencemooh. Dan kau tidak bisa mendapat yang terbaik dari orang itu. Ada banyak orang tua tidak bisa lihat anaknya. Saudara, betapa hebat yang ada di dalam diri anaknya. Dia cuma sekali lagi menolak, mencemooh. Saudara, ada banyak orang tidak bisa melihat saudara sebuah potensi juga di dalam dirinya. Karena itu saya berkata yang kelima, ketidakmampuan melihat potensi, melihat kesempatan, melihat anugerah, melihat keindahan orang. Itulah Efraim. Saya udah berkali-kali cerita, kalau saudara lihat model-model anak saya, wah saudara, haleluya, puji Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, saudara modelnya Joshua, saudara kecil, kurus, saudara guru aja nyerah. Sampai gurunya itu bilang begini sama saya, umur 3 tahun loh,
Bu tolong bilangin anak ibu. Yang jadi guru itu saya bukan dia. Saya bilang kenapa Bu? Seluruh kelas diatur termasuk saya. Sampai saya mesti ngemis. Bilang Jos sekarang giliran ibu yang bicara ya. Sekarang giliran ibu yang ngajar ya. Karena dia yang di depan. Dan dia bilang temannya, yuk kita main ini, yuk kita main ini, yuk kita main ini. Gurunya bilang, Jos sudah waktunya kelas. Dia bilang, bentar Bu, belum selesai. Katanya begitu saudara. Dan buat banyak orang, dia cuma anak bawel yang tidak bisa didiam. Tidak bisa dididik. Tapi saya lihat hari itu seorang pemimpin yang one day akan melakukan yang besar. Sekali lagi lihat. Dengan mata Tuhan melihat. Bukan lihat pada persoalan yang disodorkan iblis. Saya tidak tahu apa yang dialami saudara di rumah. Mungkin saudara melihat semua peristiwa ini sebagai masalah. Saudara harus lihat peristiwa ini sebagai kesempatan. Saudara mungkin di rumah, saudara berurusan dengan suami yang rewel, anak-anak yang masalah. Saya berkata, anggap itu kesempatan kau memeluk, mendekatkan hubungan, membangun unity. Saya tidak tahu apapun di depan kau. Tapi ingat caramu melihat, menentukan engkau akan dapat apa. Efraim, seorang yang tidak pernah bisa melihat. Saudara yang selanjutnya, saudara tetapi orang Kanaan diam digeser, tidak dihalau oleh Efraim. Jadi orang Kanaan itu tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang. Saudara seringkali banyak banget saudara, banyak banget. Ya. Saudara di mana saudara hidup kita ini gagal jatuh karena apa sih? Gak mau ngusir iblis. Saya kadang-kadang heran sama orang-orang. Iblis yang ngomong gini, kamu ini lemah, kamu ini capek. Didiemin. Padahal saudara dengan sangat gampang berkata, dalam nama Yesus keluar iblis. Aku tidak lemah, aku tidak sakit, aku diberkati. Saudara seringkali, saudara iblis mulai kasih tiupan iri. Lihatin, dia disayang buiin. Kamu gak disayang. Saudara gak usur. Padahal kalau saudara berkata dalam nama Yesus aku disayang Tuhan. Dan aku akan kerja lebih keras. Aku akan belajar dari dia. Sehingga aku jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara akan berbeda. Saudara seringkali iblis datang saudara dengan bangun pagi badan udah sakit semua. Dan saudara diam aja. Tinggal tambah lagi. Tiba-tiba batuk. Tambah lagi tiba-tiba flu. Tambah lagi tiba-tiba tergeletak. Padahal kalau saudara bangun pagi badanmu sakit, saudara tinggal gini, dalam nama Yesus, aku kebaskan iblis sakit penyakit, aku habisin, ku tolak dalam nama Yesus. Saudara pergi di depan matahari, saudara nari, nyanyi. Maka dengan sangat mudah engkau mengebaskan, usir iblis. Terakhir, saudara orang-orang Gilead sedang berperang menduduki tempat-tempat penyeberangan di sungai Yordan. Supaya dapat mencegat orang-orang Efraim yang mau lari. Maka terbunuhlah 42.000 orang Efraim pada waktu itu. Saudara sekali lagi, saudara bisa bayangkan. Reaksi yang selanjutnya adalah apa? Lari. Saudara dia lari dari kenyataan. Ini bukan lari yang baik, lari mengejar Tuhan, bukan. Ini lari dari kenyataan, lari dari masalah, lari saudara dari persoalan, lari saudara dari perang. Dan ujungnya dia bunuh. Bang. Saya akan tutup saudara dengan Yeremia 31 ayat 17 sampai 20. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Saudara, Tuhan menunggu sampai Efraim sungguh-sungguh meratap. Saudara mungkin hari ini engkau kehilangan banyak hal. Saya gak tahu dengan saudara. Ada orang yang kehilangan destiny, ada orang yang kehilangan kesempatan. Saudara, ada orang yang kehilangan apa yang terbaik.
Saudara, hari itu saya pernah kehilangan, saudara. Saya pernah kehilangan, saudara, kesempatan dan saya meratap. Saya pernah kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, dan saya meratap dan meratap dan meratap. Saudara, saya pernah mau dimuridkan dan kemudian saudara saya ogah-ogahan. Dan kemudian saya tahu saudara itu jatuh ke orang lain. Saya meratap, saudara. Saya meratap. Saya kejar, saya minta ampun. Saudara, tidak ada satu orang pun ya saudara yang tidak siap dibongkar, yang tidak siap bertobat, yang tidak siap saudara dikuliti. Saudara bisa menjadi saudara orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berkata sampai hari ini, saya mengalami jutaan pukulan. Saya mengalami jutaan saudara direndahkan. Saya mengalami berkali-kali jadi AB, saudara. Armor bearer, pembawa senjata, budak dari hamba-hamba Tuhan. Saudara, pemimpin-pemimpin saya. Dan sekali lagi itulah yang membawa saya di sini. Saya sangat bangga bahwa saya pernah melayani Yusuf Roni. Saya sangat bangga bahwa saya melayani Pak Yusak. Saya sangat bangga bahwa saya pernah melayani Pak Petrus Agung. Saudara, Pak Petrus Agung sampai saudara tahu, kalau saudara dekat dan sering dengarkan khotbahnya, Pak Petrus Agung berkata, semua dia yang kerjain, bagian saya tinggal gunting pita. Dan saya sangat bangga boleh saudara ada di titik itu. Saya sangat bangga. Dan saya pernah kehilangan. Dan saya meratap. Saya cium kakinya. Saya kejar. Saudara, saya pernah mendapat kesempatan dan kemudian saya tidak hargai. Saudara, saya nangis. Dan saya berkata, ampuni saya, please kasih kesempatan satu kali lagi. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara hilang. Tapi engkau tidak meratap sungguh-sungguh, engkau tidak akan pernah dapat. Engkau telah mengajar aku dan aku telah menerima ajaran. Saudara, engkau tidak mau diajar, kau tidak akan dapat, tidak akan sampai. Saudara, dikatakan seperti anak lembu yang tidak terlatih. Saya tadi berkata ada 2 pilot, yang satu terlatih bahkan lewat badai 1 mesin mati. Dia enggak merusakkan dan dia menyelamatkan. Yang satu tidak ada masalah, itu cuma sekring. Dia menghancurkan pesawat dan membunuh. Persoalannya apakah engkau terlatih atau tidak? Saudara, Efraim berteriak, bawa aku kembali Tuhan, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik aku menyesal. Sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku malu dan bernoda dan menanggung aib masa mudaku. Dan ini kata-kata Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Hatiku terharu, tidak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau berkata pagi hari ini, Tuhan tidak pernah saudara tidak menyayangi saudara. Beberapa Tuhan sedang sangat rindu menatap saudara. Beberapa Tuhan sedang sangat berkata, balik nak, atau aku terpaksa membiarkan engkau terbuang. Saudara, beberapa Tuhan berkata, balik nak, latih dirimu, bongkar hidupmu, bahkan ambil pisau potong semua keakuanmu, kemarahanmu. Karena aku Tuhan yang menanti. Aku Tuhan yang menanti. Tapi ingat, kesabaran Tuhan ada batasnya. Kalau saudara pelajari,
ada ayat lain yang Tuhan menyerah dengan Efraim. Tuhan menyerah. Karena Efraim tidak pernah sungguh berbalik. Efraim tidak pernah mau diajar. Efraim tidak pernah sungguh-sungguh menghargai. Pagi ini saya berharap setiap kita tahu, kalau saudara ada di tempat ini, saudara dengar firman ini, saudara sangat spesial. Hati Tuhan terkenang kepadamu. Tapi mari pelajari 6 bahkan 7 kesalahan Efraim. Karena hampir seluruh dunia, hampir semua anak Tuhan punya masalah dengan hal-hal ini. Dan saya berdoa kita menjadi lebih dari pemenang. Mari bangkit berdiri dan kita akan tutup kebaktian kita.